Nisa Armadani akan menyimpulkan materi yang pertama, yaitu tentang deskripsi Quizzes. Quizzes merupakan sebuah media pembelajaran yang berbasis game edukasi yang berisikan kuis interaktif. Secara resmi, laman Quizzes dipublikasikan pada tahun 2017 dan sampai saat ini pengguna atau pengajar yang telah terdaftar dalam Quizzes ini sudah mencapai 20 juta user, dan peserta didik yang memainkan permainan ini sudah mencapai sekitar 100 juta siswa. Selanjutnya yaitu tentang manfaat aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Quizzes dapat membantu siswa dalam mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Selain itu, Quizzes juga dapat memunculkan kompetisi di antara para siswa sehingga mereka akan tertantang untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Quizzes juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan materi pada proses pembelajaran. Berikutnya yaitu tentang tujuan penggunaan Quizzes dalam pembelajaran. Tujuan penggunaan Quizzes dalam pembelajaran yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terkait materi yang telah diajarkan oleh para guru. Kemudian Quizzes juga digunakan sebagai media evaluasi yang menarik, menyenangkan, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya Arifatul Ulumiyah, NIM 12205193214 akan menjelaskan desain interface dan fitur-fitur Quizzes. Quizzes memiliki banyak sekali fitur, di antaranya 1. Student Page, yaitu pertanyaan yang muncul di layar sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, Quizzes dapat dimainkan di browser manapun, bisa di smartphone ataupun laptop atau PC. Yang ketiga, terdapat ribuan soal yang sudah dipublikasikan sehingga memudahkan guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa akan materi. Yang keempat, Quizzes Editor, yaitu fitur editor yang baik. Yang kelima, Quiz Report adalah fitur menampilkan laporan hasil kuis. Yang keenam, Quiz Customization adalah fitur menyesuaikan sesi kuis, bisa di tingkat kompetensi, bisa kecepatannya, atau faktor lainnya. Yang ketujuh, dapat dihubungkan dengan Google Classroom. Dan yang kedelapan, fitur rekapitulasi otomatis, yaitu mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Dan yang kesembilan, yaitu fitur membagikan hasil nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Citra. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan penggunaan Quizzes dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian pemanfaatan aplikasi Quizzes untuk pembelajaran tematik kelas 3, penelitian yang dilakukan di SDN Kebayoran Utara 7 pagi, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media Quizzes membantu siswa mengingat kembali materi yang telah disampaikan dan juga dapat memunculkan kompetisi di antara para siswa sehingga mereka tertantang untuk menjadi yang terbaik di kelas dan dapat mengukur pemahaman siswa selama mendapatkan materi. Bukan hanya itu, dengan menggunakan aplikasi Quizzes, siswa bukan hanya belajar, tetapi mereka juga bisa bermain. Terima kasih. Demikian kesimpulan dari penggunaan Quizzes dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya hasil penelitian penggunaan Quizzes dalam proses pembelajaran di SDN Kebayoran Lama Utara 07 pagi oleh Windy Anggrain dan kawan-kawan. Nah, hasilnya peserta didik itu sangat antusias dalam mengerjakan soal di dalam Quizzes karena
pada kuisis terdapat limit waktu. Nah, limit waktu dalam pengerjaan ini sehingga dapat melatih siswa untuk lebih konsentrasi dalam menjawab soal dan menjawab dengan tepat dan benar. Nah, peserta didik ini memiliki nilai yang sangat bagus dalam mengerjakan kuisis ini. Di dalam kuisis ini memiliki papan peringkat sehingga membuat peserta didik itu juga lebih antusias untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Nah, permainan yang edukatif ini memberikan banyak manfaat yang dapat disarankan melalui penggunaan media pembelajaran kuisis. Perkenalkan, saya Ridwanati Karama, NIM 12205193059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari aplikasi Quizizz. Yang pertama, kelebihan dari aplikasi Quizizz adalah bersifat lebih privat. Maksudnya ketika siswa akan mengerjakan sebuah soal, maka memerlukan kode dari guru agar dapat mengakses soal-soal tersebut. 2. Soal-soal yang terdapat dalam aplikasi Quizizz dapat dijadikan PR dengan batas waktu 2 minggu. 3. Soal akan muncul secara acak sehingga memungkinkan siswa tidak dapat mencontek jawaban dari temannya. 4. Setelah mengerjakan kuis atau soal-soal tersebut, siswa dapat mengetahui ranking keseluruhan siswa. 5. Siswa dapat mengetahui jawaban yang benar setelah mengerjakan kuis atau soal-soal tersebut. Selain kelebihan, aplikasi Quizizz juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, mengalami penurunan pada ranking dikarenakan nilai yang didapatkan oleh siswa termasuk dalam kecepatan siswa ketika menjawab soal. Dalam Quizizz ini, setiap soalnya terdapat pengaturan waktu, oleh karena itu siswa perlu cekatan dalam mengerjakan soal. 2. Aplikasi Quizizz memerlukan jaringan internet yang kuat agar tidak terjadi hambatan ketika siswa mengerjakan soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman beserta tambahan dan juga sanggahannya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Sylvia Aziza. Pertanyaannya yaitu, seberapa efektifkah Quizizz untuk siswa SD atau MI khususnya untuk kelas rendah? Berdasarkan beberapa jurnal dari yang saya cari dan juga dicari oleh teman-teman lainnya yang menambah, bahwa penggunaan Quizizz ini dapat dikatakan efektif untuk siswa SD atau MI termasuk juga untuk kelas rendah, karena Quizizz dapat menampilkan teks beserta gambar yang menarik dan pemberian latihan atau kuis yang menyenangkan sehingga membuat murid antusias dan aktif dalam pembelajaran. Hal ini tentu sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada saat ini, yaitu kurikulum 2013 yang menuntut agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Adanya model pembelajaran tematik yang menuntut keaktifan murid diimbangi dengan kekreatifan guru. Aplikasi Quizizz merupakan aplikasi pendidikan berbasis game, sehingga cocok dengan karakteristik siswa SD atau MI yang fleksibel, interaktif, dan juga menyenangkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan Quizizz ini efektif digunakan untuk pembelajaran pada siswa SD atau MI karena sesuai dengan karakteristik siswa, dapat meningkatkan minat, pemahaman, motivasi belajar siswa, dan dapat membuat siswa menjadi lebih antusias dan juga aktif. Nah, untuk membahas selanjutnya yaitu hambatan dan solusi dari penggunaan aplikasi Quizizz. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran online atau daring masih dirasa kurang efektif oleh sebagian siswa dan guru. Beberapa gangguan dapat disebabkan oleh teknologi seperti sinyal yang kurang memadai dari beragam latar belakang geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman tentu
mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Untuk menyikapi pelaksanaan pembelajaran secara daring, pihak sekolah dapat melakukan koordinasi kepada siswa dan orang tua dalam mengambil kesepakatan terkait manajemen waktu yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran daring atau online. Dengan menggunakan platform yang telah disediakan, kesepakatan ini dilakukan guna mengurangi potensi kegagalan pelaksanaan pembelajaran bagi yang belum dapat mengakses platform selama pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Saya juga akan menjawab atau menyimpulkan pertanyaan dari Mbak Anissa Zakinah dengan pertanyaan, kelemahan Quizzes salah satunya mengalami penurunan tingkat pada ranking. Siswa bisa mengalami penurunan ranking walaupun soalnya sudah dikerjakan semua. Hal ini dikarenakan lama cepatnya pekerjaan yang berpengaruh terhadap hasil nilai yang dibuat. Nah, bagaimana solusi agar ranking siswa tidak menurun? Nah, di sini saya akan menjawab atau menyimpulkan pertanyaan Mbak Anissa tersebut. Kepada siswa atau peserta didik, pada saat mengerjakan Quizzes ada waktunya. Nah, penurunan ranking tersebut dipengaruhi oleh waktu. Jika siswa lama mengerjakan soal tersebut, maka poin yang didapat akan sedikit. Sebaliknya, jika siswa mengerjakan soal tersebut lebih cepat, maka